Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, sebelum itu izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri Welfiandi Hedi Pratama. Yang kedua ada Saputri. Yang ketiga ada Resita Anggraini. Yang keempat ada Futi Serli. Yang kelima ada Asnawati. Dan yang keenam ada Ella Selviana. Baik, kami membuat tugas konten digital ini untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi Kesehatan yang berjudul Konstruksi Sosial Pengetahuan Medis. Baik, untuk tidak memperpanjang pembukaan, mari sama-sama kita langsung saja ke pembahasan. Perbedaan cara pengobatan tradisional dan medis pada penanganan kusta. Pengobatan adalah suatu usaha untuk penyembuhan penyakit. Umumnya, pengobatan ini dilakukan oleh orang yang ahli dalam menanganinya. Pengobatan sistem modern menyebutnya dengan tenaga medis atau dokter. Pengobatan sistem tradisional dikenal dengan penyembuh atau dukun. Dokter dan penyembuh adalah dua profesi yang amat dikenal masyarakat. Mengutip pada tulisan Doni Saputra bahwa kedua profesi tersebut adalah pekerja-pekerja sosial yang menyelenggarakan upaya penyembuhan seseorang dari penyakitnya, tetapi dengan memakai cara-caranya sendiri. Sistem medis tradisional pada kenyataannya masih tetap hidup, meskipun praktik biomedik kedokteran semakin berkembang dengan munculnya pusat-pusat layanan kesehatan baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Fenomena semacam ini menurut Kasnia membuktikan bahwa perawatan kesehatan merupakan fenomena sosial budaya yang kompleks. Junaidi mengutip ini menyebutkan ada berbagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan praktik pengobatan tradisional seperti alternatif medicine, natural medicine, herbal. Meski ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebut praktik pengobatan tradisional, intinya adalah pengobatan tradisional lahir berdasarkan tradisi yang lahir dalam masyarakat tradisional. Perbedaan yang paling mendasar antara pengobatan modern dan pengobatan tradisional terletak pada cara mereka mengobati dan memahami suatu penyakit. Seperti dijelaskan di atas, pengobatan medis memandang penyakit hanya sebagai suatu kondisi biologis yang ditandai dengan kelainan pada fungsi atau struktur organ-organ tertentu atau seluruh sistem organ. Sedangkan pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional menganggap penyakit lebih dari itu. Selain biologis, mereka juga melibatkan aspek spiritual, psikologis, dan sosial tertentu dari orang yang terkena. Ini yang terkadang sering diabaikan oleh pengobatan modern. Dalam kosmologi masyarakat Nusantara, manusia mempunyai dimensi raga, jiwa, dan sukma, sehingga seimbang tidak hanya menyangkut ketiga dimensi saja, melainkan juga Tuhan, roh-roh, dan elemen supranatural. Penyembuhan penyakit harus mencakup keseluruhan elemen manusia, baik yang fisik atau lahir maupun gaib dan batin. Penyembuhan tradisional atas kondisi penyakit lebih mendasarkan pada prinsip oposisi binar, di mana satu hal harus dilawankan dengan lainnya. Prinsip penyembuhan tradisional pun harus memenuhi kriteria seperti maksud, keluar, longgar, kencang, dingin, panas, berat, ringan, dan kemudian mencapai tingkat keseimbangan. Sebagaimana yang sudah dipaparkan bahwa sebagian besar masyarakat Nusantara memiliki sudut pandang holistik dalam kondisi sehat dan sakit. Sehat secara holistik yang dimaksud adalah bukan saja kondisi sehat secara fisik, melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat. Untuk menciptakan kondisi sehat seperti ini diperlukan suatu keharmonisan dalam menjaga kesehatan tubuh.
Metode pengobatan modern atau medis berdasarkan pada pengetahuan, bukti klinis, dan pengkajian ilmiah yang mendalam. Sedangkan metode pengobatan tradisional berdasarkan pada kebiasaan turun-temurun yang telah ada lebih lama daripada pengobatan modern, dan mereka adalah bagian penting dari sejarah. Harus diingat bahwa setiap kategori perawatan kesehatan memiliki keunggulan masing-masing dan keterbatasan tertentu, dan tidak ada satu jenis pengobatan pun memiliki semua jawaban terhadap semua penyakit. Perbedaan yang paling mendasar antara pengobatan modern dan pengobatan tradisional terletak pada cara mereka mengobati dan memahami suatu penyakit. Pengobatan medis memandang penyakit hanya sebagai suatu kondisi biologis yang ditandai dengan kelainan pada fungsi atau struktur organisasi tertentu atau seluruh sistem organ. Sedangkan pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional menganggap penyakit lebih dari itu. Selain biologis, mereka juga melihat aspek spiritual, psikologis, dan sosial tertentu dari orang yang terkena. Ini yang kadang-kadang sering diabaikan oleh pengobatan modern. Pandangan masyarakat terhadap penyakit kusta melalui sudut pandang wartawan medis. Penyakit kusta merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Gejala yang dapat dikenali adalah adanya bercak putih atau merah yang terasa tebal dan apabila diperiksa mati rasa oleh penderitanya. Masyarakat kerap menyepelekan masalah kulit yang tampak seperti kemerahan dan panu. Mereka menganggap masalah kesehatan tersebut dapat sembuh dengan sendirinya, hanya dengan krim gatal atau antibiotik saja. Karena kurangnya pengetahuan menyebabkan penyakit itu meluas dan menimbulkan komplikasi di anggota gerak sehingga ada terasa nyeri, linu, bahkan terasa kecacatan. Selanjutnya, untuk penularan penyakit kusta ini terjadi saat pengidap penyakit kusta berkontak langsung atau bersentuhan dengan orang yang sehat, di mana biasanya melalui lendir yang ada pada hidung si pengidap. Jadi, bakteri itu bisa pindah ketika orang yang mengidap penyakit kusta ini bersin atau juga batuk-batuk. Selain itu, bakteri kusta ini dapat ditemukan pada hewan seperti tikus, armadillo, dan juga simpanse. Akan tetapi, sampai sekarang manusia itu masih menjadi media utama dalam penularan bakteri kusta. Karena tempat perkembangbiakan bakteri tersebut ada di dalam mukosa hidung manusia. Dan juga kenapa? Karena di dalam hidung manusia itu terdapat banyak sekali sel-sel saraf sehingga bakteri tersebut suka sekali berkembang biak di dalam sana. Kemudian untuk masa inkubasi kusta ini bisa terjadi dari 12 sampai 40 tahun. Nah, makanya masyarakat tidak banyak yang memperhatikan penyakit ini. Alternatif pemutus mata rantai penularan kusta adalah dengan pengobatan yang tepat. Pengobatan dapat melalui MDT atau Multi Drug Treatment pada penderita kusta secara teratur dan vaksinasi BCG yang disediakan gratis oleh pemerintah di pelayanan kesehatan. Sambungan. Masalah penyakit ini terdapat hubungannya dengan bagaimana penyakit ini dikonstruksikan dalam masyarakat dengan beberapa pemahaman masyarakat mengenai penyakit ini. Konstruksi sosial didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi, di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki bersama secara subjektif. Masyarakat mengkonstruksikan seseorang yang menderita penyakit kusta dengan stigma bahwa penyakit tersebut adalah penyakit kutukan, karena penyakit ini sebagai penyakit yang menular yang berbahaya, penyakit yang berkembang karena bakteri dan karena pola hidup yang tidak bersih. Sambungan. Kusta adalah penyakit yang menyerang kulit, sistem saraf perifes, selaput lendir, pada saluran pernafasan atas serta mata. Kusta bisa disebabkan seorang alami gejala seperti luka pada kulit, kerusakan saraf, melemahnya otot, dan mati rasa. Penyebab dari kusta adalah bakteri Mycobacterium leprae. Penyakit ini tidak langsung menyebabkan infeksi. Ia membutuhkan 6 bulan hingga 40 tahun untuk berkembang di dalam tubuh manusia.
Tanda dan gejala kusta dapat terjadi 1 hingga 20 tahun setelah bakteri menginfeksi tubuh pengidapnya. Beberapa gejala yang terjadi saat mengalami kusta yaitu yang pertama ada mati rasa, baik sensasi terhadap perubahan suhu, sentuhan, tekanan atau rasa sakit. Dan yang kedua, muncul lesi, pucat dan menebal pada kulit. Dan yang ketiga, muncul luka tapi tidak terasa sakit. Dan yang keempat, pembasaran saraf yang biasanya terjadi di siku dan lutut. Yang kelima, kelemahan otot sampai kelumpuhan terutama otot kaki dan tangan. Dan yang terakhir, kehilangan alis dan Pengobatan kusta. Teknik penyembuhan dengan cara tradisional. Beberapa cara pengobatannya yang diberikan oleh dukun antara lain adalah disuruh makan ular sendok, ular belang, dan dibalur dengan terasi barelang, air jimat, jamu, dan kera yang digoreng. Selain itu, ada juga obat-obatan tradisional. Yang pertama, daun-daunan, seperti daun sirih seledri yang ditambah dengan minyak filma, lalu dioleskan pada bercak-bercak dan bagian yang luka. Yang kedua, minum air cuka yang sudah dioplos, yang sudah dicampurkan air pihak dukun. Menurut keterangan dari informan, mereka merasa kustanya berkurang, namun setelah itu muncul sakit emah. Yang ketiga, diberi jimat oleh dukun dalam bentuk sabuk, di mana hal ini dipercaya sebagai pelindung diri bagi pengobatan kusta secara medis ditunjukkan untuk memutuskan mata rantai penularan, menurunkan insiden penyakit, mengobati dan menyembuhkan pengidap, serta mencegah terjadinya kecacatan. Supaya pengidapnya bisa sembuh dan mencegah terjadinya resistensi, pengobatan kusta menggunakan kombinasi beberapa antibiotik yang disebut dengan multi-drug treatment. Pengidap kusta bisa diberikan kombinasi antibiotik selama 6 bulan hingga 2 tahun. Jenis antibiotik, dosis, dan durasi penggunaannya ditentukan berdasarkan jenis kusta. Penanganan kusta sebenarnya tidak cuma melalui obat-obatan, namun juga bisa melalui tindakan pembedahan. Tujuan prosedur pembedahan bagi pengidap kusta yaitu yang pertama, menormalkan fungsi saraf yang rusak, yang kedua, memperbaiki bentuk tubuh pengidap yang cacat, dan yang ketiga, mengembalikan fungsi anggota tubuh. Baik teman-teman, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika kami ada kekurangan dan ada khilafan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.